Perkenalkan, nama saya Raja Bintang Tua Sinaga, mahasiswa jurusan Fisika Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang percobaan jembatan Whetstone. Pertama itu, pasti yang ada di benak kita, apa itu jembatan Whetstone? Pada tahun 1843, fisikawan asal Inggris Sir Charles Whetstone, 1802 sampai 1875, menemukan sirkuit jembatan untuk mengukur hambatan listrik. Bentuk dari jembatan Whetstone sederhana adalah dua hambatan yang berbeda disusun secara seri, lalu dipasang secara paralel dengan dua hambatan yang juga dipasang secara seri. Kemudian di tengah-tengah rangkaian dihubungkan dengan galvanometer, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, yang ada di benak kita adalah bagaimana cara kerjanya. Menurut hukum Kirchhoff, jumlah arus yang terbelah sama dengan jumlah arus mula-mula. Nah, agar tidak ada arus yang mengalir pada CD, maka beda potensialnya haruslah 0. Dengan kata lain, potensial di C sama dengan potensial D. Agar poin kedua dapat terjadi, maka tegangan di B sama dengan tegangan di I. Dan tegangan di X sama dengan tegangan di hambatan 2. Dengan poin ini, kita bisa turunkan. RB per RB tambah X kali V sama dengan R1 per R1 tambah 2, R1 tambah R2 kali V dan X bagi RB tambah X kali V sama dengan R2 bagi R1 tambah R2 kali V. Dengan demikian, RB per R1 sama dengan RB tambah X per R1 tambah R2 sama dengan X per R2. Dengan demikian, RB per R1 sama dengan X per R2. Selanjutnya, nilai hambatan R1 dan R2 dapat kita ganti dengan kabel konduktor serba sama dengan panjang kabel L. Lalu ujung C yang tadi dapat kita gerak-gerakan hingga pada galvanometer tidak terdapat arus yang mengalir. Dengan tanda galvanometer diam di 0. Nah, sekarang besarnya hambatan kabel berbanding lurus dengan hambatan jenis dan panjang kawat, serta berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Dengan demikian, rumusnya Rn sama dengan Rho kali Ln bagi A. Dengan demikian, kita dapat mensubstitusikannya ke rumus yang sebelumnya, RB per L1 sama dengan X per L2. Jika hambatan RB tetap, maka hambatan X dapat ditentukan saat tidak ada arus yang mengalir pada galvanometer. Nilainya X sama dengan L2 bagi L1 dikalikan RB. Selanjutnya, percobaan Whetstone. Untuk melakukan percobaan Whetstone, dibutuhkan alat dan bahan seperti berikut. Yang pertama, sumber tegangan DC secukupnya, kawat konduktor serba sama, hambatan keramik yang sudah diketahui besarnya, lalu kabel atau prop penghubung, selanjutnya galvanometer, perangkat jembatan Whetstone, penghubung arus, dan dua hambatan keramik yang belum diketahui besarnya. Prosedur percobaan jembatan Whetstone ini yang pertama, rangkaian disusun seperti gambar yang di samping, dengan X1 hambatan keramik yang sebelumnya belum diketahui besarnya, pada posisi DB, dan rangkaian belum terhubung atau saklar belum on, catat besar hambatan RB. Kemudian, saklar dihubungkan dan kontak C terus digeser-geser hingga jarum galvanometer diam di 0. Kemudian panjang L1 dan L2 dicatat. Selanjutnya, kita matikan saklar, kemudian hambatan X1 diganti dengan hambatan X2, dan kemudian kontak C terus digeser-geser hingga panjang sehingga galvanometer diam di 0, kemudian panjang L1 dan L2 dicatat seperti pada step kedua atau langkah kedua. Selanjutnya, matikan saklar, lalu hambatan X2 diganti dengan X1 dan X2 yang dihubungkan secara seri dan langkah kedua diulangi. Setelah itu, kita matikan lagi saklarnya, lalu hambatan X1 dan X2 yang dihubungkan secara seri diganti menjadi saling paralel, lalu langkah kedua diulangi. Dari percobaan yang telah kami lakukan, data percobaan yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Pada posisi DB, di mana hambatannya itu X1, didapatkan panjang L1 sama 62,67 cm dan L2 sama dengan 37,33 cm. Pada posisi DB, saat kami ganti X1 jadi X2, L1 saat galvanometer 0, 41,4 cm dan L2 98,6 cm.
saat hambatan X1 dan X2 dihubungkan secara seri, lalu diganti ke jembatan Wheatstone, panjang L1 yang terukur adalah 32,3 dan L2 67,7 saat galvanometernya di 0. Saat X1 dan X2 dihubungkan secara paralel dan digantikan ke jembatan Wheatstone-nya tadi, nilai L1-nya 73,7 cm dan L2-nya 26,3 cm saat galvanometernya 0 atau tidak bergerak. Oh ya, tambahannya NST mistar 0,1 cm, NST galvanometer 0,01 ampere, NST multimeter 0,01 ohm. Selanjutnya, dari data yang sudah kita dapatkan, kita bisa substitusikan nilai L2, L1, dan RB ke dalam persamaan X sama dengan L2 per L1 dikalikan RB. Dengan demikian, nilai hambatan X1 kita dapatkan 1,61 plus minus 0,001672 ohm. Plus minus ini adalah ralat rambat dari hambatan alat ukurnya. Selanjutnya ada hambatan X2. Hambatan X2 kita substitusikan nilai L2, L1. Hasil X2 sama dengan 3,82 plus minus 0,003768 ohm. Oke. Selanjutnya, kita akan membandingkan nilai hambatan saat kita menggunakan jembatan Wheatstone untuk mencari X1, X2 yang sudah dihubungkan secara seri atau paralel dengan menggunakan rumus seri paralel. Kalau rumus seri paralel, kita bisa menggunakan rumus X total seri sama dengan X1 tambah X2. X total paralel sama dengan 1 per X total, 1 per R total sama dengan 1 per X1 tambah 1 per X2. Oke, saat kita menggunakan jembatan Wheatstone, dengan mensubstitusi nilai L2, L1, dan RB, kita dapatkan nilainya 5,66 ohm. Sedangkan pada saat kita menggunakan rumus seri, kita menjumlahkan nilai X1 dan X2, hasilnya 5,43 ohm. Saat kita menggunakan X1 dan X2 disusun secara paralel di jembatan Wheatstone, didapatkan hasil 0,96 ohm. Sedangkan saat kita menggunakan rumus paralel, didapatkan hasilnya 1,13 ohm. Kesimpulannya, suatu hambatan dapat ditentukan nilainya dengan menggunakan jembatan Wheatstone. Pada percobaan yang telah dilakukan, besarnya nilai hambatan yang dicari adalah X1 sama dengan 1,61 plus minus 0,001672 ohm, dan X2 sama dengan 3,82 plus minus 0,003768 ohm. Saat dihubungkan secara seri menggunakan jembatan Wheatstone, ternyata nilai hambatan penggantinya berbeda 0,23 ohm, dan nilai hambatan pengganti jika langsung menjumlahkan nilai X1 dan X2 4,2% lebih tinggi saat menggunakan jembatan Wheatstone. Hal ini mungkin dapat terjadi karena kesalahan dalam membaca paralaks atau hambatan jenis yang tidak merata pada kabel serba sama. Saat dihubungkan secara paralel, menggunakan jembatan Wheatstone, ternyata nilai hambatan penggantinya berbeda 0,17 ohm dari nilai hambatan penggantinya. Jika langsung menjumlahkan secara paralel, saat diukur menggunakan jembatan Wheatstone, nilainya 15% lebih rendah dari yang diharapkan. Hal ini tentunya dapat disebabkan oleh kesalahan pengamat dalam membaca paralaks atau hambatan jenis yang tidak merata pada kabel. Namun, karena nilai penyimpangannya masih relatif kecil, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa benar nilai hambatan X pada jembatan Wheatstone adalah X sama dengan L2 per L1 kali RB. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak.